Saya adalah seorang mahasiswa arsitektur angkatan 2018 bernama Yudia Syifa Zalfarista. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pentingnya eksistensi shelter becak pada ruang publik di tengah modernisasi Kota Surakarta. Becak merupakan salah satu alat transportasi konvensional yang masih bertahan di tengah berkembangnya alat transportasi modern pada saat ini. Di Kota Surakarta sendiri, tersisa sekitar 2.700-an pekerja yang masih menggantungkan hidupnya sebagai pengayuh becak. Di kota ini pula, becak memiliki ruang sosial yang diwadahi oleh beberapa paguyuban. Di antaranya adalah paguyuban pengemudi becak Solo Raya PPBSR di Purwosari, Solidaritas Pengemudi Becak di Pasar Gede, dan Solidaritas Pengemudi Becak di Pasar Klewer. Berangkat dari urgensi dan permasalahan yang dialami oleh pengayuh becak saat ini adalah berkurangnya lahan penghasilan mereka hingga turun sampai sebanyak 75%. Hal ini terjadi karena kalah dan tergantikan oleh teknologi dan moda transportasi mekanis yang mulai menjamur dari kota hingga pelosok desa. Akibatnya juga dapat membuat perlahan-lahan eksistensi becak sebagai moda transportasi warisan sekaligus ikon kota Surakarta ini punah. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain yang dirasakan oleh pengayuh becak adalah kurangnya perhatian bagi mereka dalam pemenuhan kebutuhan ruang untuk mensejahterakan secara fisik, psikis, dan sosial mereka sebagai pekerja lepas. Dengan melawan teriknya sinar matahari, memapah dan lelah mengayuh dari pagi, mereka harus terus berjuang menghidupi keluarganya sendiri. Meskipun becak sudah memiliki paguyuban masing-masing, namun faktanya mereka masih bergantung dan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah dan orang lain. Tanpa adanya dukungan dan ruang seakan-akan menjadi beban besar yang harus ditanggung dan dihadapi sendiri oleh para pengayuh becak dalam kerasnya mencari nafkah di jalanan pada zaman modern ini. Salah satu contoh yang didapatkan di lapangan adalah perjuangan paguyuban Sriwedari yang belum mendapatkan ruang, sehingga mereka memanfaatkan jalan di depan rumah salah seorang warga untuk beristirahat dan sebagai tempat menunggu penumpang. Begitu pula pada lokasi lain di mana para pengayuh becak cenderung berkumpul di tepi jalan hingga trotoar untuk meneduh. Berikut adalah 4 lokasi yang biasanya digunakan oleh para pengayuh becak untuk berkumpul, menunggu, mencari penumpang, dan memarkirkan becaknya. Yang pertama adalah area Taman Sriwedari. Yang kedua adalah area perempatan Ngapeman, di mana di sana banyak becak berlalu lalang yang diparkirkan pada tepi jalan sebuah hotel dan mall. Selanjutnya adalah area Geladak, di mana pada sore hari para tukang becak berpindah dari area pasar menuju dekat gapura untuk meneduh. Yang terakhir adalah di Pasar Gede Harjonegoro, di mana di sini merupakan tempat yang paling ramai akan becak-becak untuk berkumpul. Meskipun kita tidak dapat lagi melihat becak dengan paradigma masa lampau, namun eksistensi becak saat ini tidak boleh dilupakan. Mereka tetap dibutuhkan dan memiliki tempatnya sebagai moda transportasi jarak dekat atau sebagai bagian pendukung pariwisata Kota Surakarta sebagai warisan budaya. Disinilah pentingnya eksistensi fasilitas shelter atau ruang tunggu khusus becak di ruang publik sebagai strategi adaptasi yang sebenarnya dari dahulu sangat diperlukan. Tidak hanya dapat mempermudah pekerjaan para pengayuh becak atau sebagai upaya mengurangi ketidakteraturan lalu lintas yang biasa terjadi karena parkir bebas, namun juga mengubah citra Surakarta dan becaknya dengan cerita yang lebih adaptif dengan zaman. Akhir kata, kepada seluruh tukang becak konvensional di Kota Surakarta, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga semua sejahtera. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.